Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Iwan Hamdar, Nadia Agatha Rantekada, Hafsat Reza, Sukmawati Madimundri, dan Umi Kalsum Faud akan membawakan materi mengenai asam basa dan garam. Slide. Yang pertama yaitu asam dan basa. Ada 3 teori yang dikenal saat ini, yaitu yang pertama teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya, contoh asam yaitu HCl atau asam klorida yang direaksikan dengan air akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Kemudian contoh basa yaitu KOH yang direaksikan dengan air akan menghasilkan K+ dan OH-, di mana OH- di sini sebagai basanya. Selanjutnya teori asam basa menurut Bronsted-Lowry yang biasa dikenal dengan asam basa konjugasi. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan zat yang dapat melepaskan proton atau biasa disebut dengan donor proton. Sedangkan basa merupakan zat yang dapat menerima proton atau biasa disebut dengan akseptor proton. Contohnya pada gambar, di mana HCl dan H2O akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Selanjutnya itu teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan zat yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan zat yang dapat melepaskan pasangan elektron bebas. Kemudian sifat dari asam dan basa. Yang pertama, sifat asam itu bersifat korosif, sedangkan basa bersifat merusak kulit. Kemudian sifat yang kedua, asam bereaksi dengan logam, sedangkan basa bersifat licin seperti sabun. Kemudian sifat yang ketiga, asam memiliki rasa yang asam, sedangkan basa memiliki rasa yang pahit. Kemudian asam mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, sedangkan basa mengubah warna zat lain. Kemudian sifat yang kelima yaitu asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Kemudian sifat selanjutnya itu asam memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih dari 7. Selanjutnya, ada pun beberapa reaksi yang ada pada larutan asam dan basa, yaitu yang pertama, reaksi penetralan, yang kedua, reaksi pembentukan gas, yang ketiga, reaksi pengendapan, dan yang terakhir, reaksi reduksi oksidasi. Selanjutnya, mengidentifikasi asam basa ada 4, yaitu identifikasi dengan indikator alami, yang kedua identifikasi dengan kertas lakmus, yang ketiga identifikasi dengan indikator universal, dan yang keempat pH meter. Identifikasi dengan indikator alami dapat berasal dari beberapa tumbuhan yang dapat memperlihatkan warna dalam larutan asam, basa, atau netral. Indikator alami yang digunakan biasanya dalam bentuk larutan yang kemudian diteteskan pada cairan atau larutan yang akan diuji. Jika terjadi perubahan warna, maka larutan yang diuji bersifat asam atau basa. Hasil pengujian beberapa larutan dengan ekstrak bunga bisa dilihat pada tabel di slide. Kemudian identifikasi dengan kertas lakmus, yaitu indikator asam basa yang dibuat dengan senyawa kimia yang dikeringkan pada kertas. Kertas lakmus ada 2, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Perubahan warna pada kedua kertas lakmus bisa dilihat di tabel pada slide. Jika lakmus merah tetap warna merah,
dan lakmus biru tetap warna biru, maka larutan tersebut bersifat netral. Jika lakmus merah tetap warna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, berarti larutan tersebut bersifat asam. Kemudian, jika lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap berwarna biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Kemudian, identifikasi dengan indikator universal, yaitu berupa kertas yang mengandung bahan tertentu yang dapat berubah warna tertentu sesuai dengan tingkat keasaman atau kebasahan zat. Perubahan warna terjadi ketika indikator universal tersebut dicelupkan ke dalam asam atau basa. Warna indikator universal pada berbagai pH dapat dilihat di tabel pada slide. Kemudian, selanjutnya, kekuatan asam bentuk adalah posisi keseimbangan reaksi ionisasi asam di dalam air. Basa bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih besar dari 7. Selanjutnya, garam. Garam hasil reaksi antara asam dan basa. Reaksi antara asam dan basa disebut dengan reaksi netralisasi atau penggaraman. Reaksi netralisasi dapat dituliskan sebagai berikut. Asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Sifat asam basa larutan garam. Berdasarkan kekuatan asam basa penyusunnya, dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa yang bersifat netral, yang disebut dengan garam normal. Yang kedua, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah yang bersifat asam, yang disebut dengan garam asam. Dan yang terakhir, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat yang bersifat basa, yang disebut dengan garam basa. Selanjutnya, di dalam tabel, kita dapat melihat beberapa contoh garam di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti amonium klorida yang digunakan sebagai bahan baterai, natrium klorida yang digunakan sebagai penambah rasa, kalsium karbonat yang digunakan sebagai pupuk, kalium karbonat yang digunakan sebagai bahan sabun, dan natrium fosfat yang digunakan sebagai bahan deterjen. Terjadi antara suatu senyawa dan air membentuk reaksi keseimbangan. Hidrolisis garam merupakan penguraian garam oleh air. Selanjutnya, pengelompokan hidrolisis garam. Hidrolisis garam terbagi atas 2. Yang pertama, hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial terjadi ketika garam reaksi dengan air hanya satu atau sebagian ion saja yang mengalami hidrolisis, sedangkan lainnya mengalami hidrolisis. Hidrolisis parsial dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Garam yang terbentuk ini mengalami hidrolisis parsial, yang juga disebut dengan hidrolisis ion.
Apabila garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ini direaksikan dengan molekul air, maka garam-garamnya hanya akan terhidrolisis sebagian di dalam air dan menghasilkan ion OH- yang bersifat basa. Contohnya, garam CH3COO-Na yang terbentuk dari asam lemah, CH3COOH kuat NaOH bila direaksikan dengan molekul air H2O sebagai berikut. Pada COO-Na menghasilkan CH3COO- tambah Na+. Reaksi pertama, CH3COO ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH. Reaksi kedua, Na+ ditambah H2O tidak terjadi reaksi. Yang kedua, asam kuat dan basa. Garam yang terbentuk basa lemah bersifat stabil. Garam ini dapat mengalami hidrolisis parsial yang juga disebut dengan hidrolisis kation. Apabila garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ini direaksikan dengan molekul air, maka garam-garamnya akan hidrolisis sebagian di dalam air dan menghasilkan ion H+ yang bersifat asam. Contohnya, garam NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH bila direaksikan molekul air H2O, NH4Cl menghasilkan NH4. Reaksi pertama NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H. Reaksi kedua Cl kurang HO tidak terjadi reaksi. Yang kedua hidrolisis total. Hidrolisis total merupakan suatu reaksi penguraian seluruh garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa oleh air. Hal ini terjadi karena ion dan kationnya terhidrolisis dalam air. Contohnya, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, yaitu CH3COO-NH4 yang dalam larutannya terionisasi menjadi NH4+ ditambah CH3COO-. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Kalsum. Selanjutnya yaitu menentukan pH larutan hidrolisis garam. Yang pertama yaitu hidrolisis garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Caranya yaitu konsentrasi dari ion H+ merupakan akar kuadrat dari ketetapan keseimbangan air dibagi dengan ketetapan ionisasi basa lemah dikali dengan garam. Kemudian yang kedua yaitu hidrolisis garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, yaitu konsentrasi dari ion H+ merupakan akar kuadrat dari konsentrasi kesetimbangan dari air dibagi dengan tetapan ionisasi dari basa lemah dikali dengan garam. Selanjutnya, sekian hasil materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.